Selamat malam Angel. Halo. Perkenalkan nama aku Joy Clement Anderson Girsang. Kamu bisa panggil aku Pak Joy atau Kak Joy atau Mas Joy juga bebas sih sebenarnya. Um, Sebelumnya boleh dong perkenalkan diri kamu dulu. Oke, nama aku Angel Kajoli, biasa dipanggil Angel. Aku saat ini merupakan seorang mahasiswi psikologi. Oh, mahasiswa psikologi ya. Berarti aku panggil kamu Angel nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Angel. Gimana nih? Apa kabar kamu hari ini? Kabar aku hari ini sebenarnya cukup capek sih ya, soalnya kayak hari ini tuh banyak kegiatannya gitu. Jadi tadi pagi itu aku ada ujian, terus habis ujian itu aku langsung ke kampus. Jadi kayak ada ujian harus rekaman gitulah pokoknya. Jadi cukup padat gitu jadwalnya. Banyak kegiatan ya. Oke. Kalau iya sih memang kalau banyak kegiatan sih kita memang cenderung lebih capek gitu ya. Oke. Kamu udah lama nunggunya tadi atau baru datang? Baru datang sih kebetulan ya. Oke. Sebelumnya Angel, ini konseling pertama kamu kah atau sebelumnya kamu pernah konseling? Sebelumnya aku udah pernah konseling sih 2 kali gitu. Udah 2 kali ya? Itu kan kalau sekarang kan dia ada yang online, ada yang offline gitu. Angel ikutnya yang mana tuh? Ikut dua-duanya kebetulan. Oh, dua-duanya ya? Iya. Oke. Apakah pembahasan dari konseling 2 itu sama sekarang bakalan sama atau berbeda? Cukup berbeda sih. Cukup berbeda ya. Oke. Tapi berarti Angel udah ada gambaran nih ya. Kita proses kita kali ini tuh mau ngapain aja sih gitu ya. Oke Angel. Sebelumnya aku mau nanya nih, Angel kesini datang naik apa tadi? Tadi aku naik kereta. Terus dari kereta itu aku tadi naik ojek online juga kesini. Naik ojek online. Itu kalau dari tempat kamu ke sini jauh kah? Lumayan sih, kurang lebih kayak 1 jam mungkin. 1 jam? Iya. Di mana itu? Di ini Serpong. Serpong. Iya. Oh, dari Serpong ke sini berarti naik kereta langsung ya, terus dilanjut sama tadi Gojek gitu ya. Oke. Angel, kamu udah terima info konsen belum sebelumnya? Sudah. Sudah ya? Udah kamu tanda tangan juga? Sudah. Sudah. Oke. Kamu udah baca berarti isi-isinya? Udah sih Kak, paling kayak baca-baca singkat aja gitu. Oke. Maka izinkan aku buat ngejelasin kembali nih tentang info konsen tersebut biar mungkin ada beberapa hal yang Angel lupa gitu ya. Jadi dari sesi kita kali ini itu aku di sini akan bekerja sama dengan Angel ini dalam kita akan berproses dalam permasalahan yang sedang Angel hadapi gitu Angel ya. Nah terus juga aku berharap nantinya kedepannya Angel bisa bercerita nih secara leluasa, secara feel free aja nih pokoknya Angel bisa bercerita dengan jujur sama aku untuk ini juga akan mempengaruhi hasilnya nih nanti kedepannya apakah konseling kita ini akan berhasil atau enggak gitu Angel ya. Jadi aku harap memang kamu jujur. Nah untuk kerahasiaan tersendiri apapun yang informasi yang Angel berikan itu aku jamin kerahasiaannya dikarenakan memang proses kita kali ini sedang bersifat konfidensial. Di mana konfidensial itu artinya semua informasi yang Angel berikan ke aku itu hanya sampai pada aku doang gitu Angel ya. Jadi ini sangat-sangat dirahasiakan karena juga aku tidak merekam gitu Angel ya. Oke, lalu juga aku pengen ngasih tahu juga di sini itu aku ada kertas ini fungsinya untuk menulis nih kira-kira nanti kedepannya di saat Angel bercerita aku bisa nulis poin-poin penting aja gitu untuk kita bisa memperdalam nih tentang permasalahan yang sedang nantinya kita akan bahas gitu Angel ya. Nah untuk kerahasiaan tersendiri ini nanti kedepannya aku nggak bakal menyebar, namun jikalau nanti ada hal-hal yang memang mengharuskan aku untuk memberitahukan orang-orang terdekat kamu, misalkan di saat mungkin itu bersifat membahayakan diri kamu atau membahayakan diri orang lain,
maka aku nantinya akan berdiskusi dulu nih sama Angel untuk kira-kira aku bisa ngobrol sama siapa gitu orang terdekat Angel. Nah, aku mau nanya dong, untuk orang terdekat kira-kira yang kamu gak keberatan nih, boleh ceritanya sama siapa? Mungkin ke mama sih kali Ke mama ini. ya? Iya. Oke, nanti berarti di akhir sesi aku boleh minta kontak mama ya, Iya. yang nantinya mungkin kedepannya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Jaya. Oke, kira-kira kita mau bahas apa nih Angel di saat ini? Oke, jadi kalau dari aku sih sebenarnya ya Kak ada dua gitu yang menjadi permasalahan aku. Jadi yang pertama dulu kali ya mungkin yang Oke. pertama itu soal kecemasan aku terkait ujian gitu, terkait nilai-nilai aku. Jadi kan aku ini seorang mahasiswi gitu ya kan Kak. Dan di bulan-bulan ini gitu, bulan Juni ya ini lagi minggu-minggu UAS gitu lah, jadi banyak banget gitu kan soal UASnya, terus soal tugas-tugasnya gitu kan. Nah dari minggu-minggu ini juga aku merasa kayak karena banyak banget tugas dan juga banyak banget ujian, jadinya kayak jadwal aku cukup padat gitu, dan di situ aku merasa apa ya, kurang bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Jadi misalnya di minggu lalu itu kan aku ada tugas gitu kan, tugasnya itu tugas MOE itu salah satu matkulnya gitu ya Kak. Nah di mata kuliah itu aku harus melakukan observasi. Nah tapi karena terburu-buru itu aku jadi ngerasa kayak aku kurang maksimal gitu untuk mengerjakannya, karena aku baru siap-siapnya itu kayak mencari partisipan, kan kita harus cari partisipan ya Kak. Nah itu aku baru nyarinya di hari-harinya, jadi aku kayak benar-benar apa ya, nanya-nanya nih ke semua orang yang bahkan aku gak kenal untuk jadi partisipannya itu gitu. Jadi kayak buru-buru banget gitu kan Kak. Terus di minggu ini juga ada tugas MOE juga nih Kak, tapi yang kali ini tuh wawancara. Nah wawancara ini itu dikumpulin itu kan di hari Jumat ya Kak. Nah tapi aku belum siap-siap gitu Kak, belum siapin panduan, belum siapin pertanyaan. Jadi kayak aku merasa oh ini kayaknya apa ya, nanti bakal kurang maksimal gitu untuk aku kerjain, karena jadinya buru-buru kan, apalagi hari ini udah hari Selasa gitu. Terus juga ada ujian-ujian nih, ujiannya itu besok itu ada kayak ujian konseling gitu kan Kak, tapi aku kayak belum apa ya, belum belajar itu, jadi kayak belum siap-siap juga lah gitu. Jadi aku merasa khawatir nih nanti kira-kira nilai-nilai tugas aku sama nilai-nilai ujian itu jadinya kayak bakal hancur gitu Kak, karena aku belum siapin gitu kan, belum belajar. Terus juga karena kerjanya buru-buru, mungkin ada hal yang aku miss gitu, ada hal yang aku lewatin gitu sih Kak. Terus untuk hal yang kedua gitu, hal yang kedua ini sebenarnya berkaitan juga sih Kak sama kecemasan aku gitu terhadap UAS ini gitu. Jadi kayak kan tadi aku udah bilang nih kalau misalnya di tugas itu aku diminta untuk mencari partisipan. Jadi kayak ada partisipan yang untuk diwawancara atau partisipan yang diobservasi. Nah itu kan mengharuskan aku untuk ngobrol sama orang-orang nih, orang-orang baru yang gak aku kenal. Nah itu sebenarnya jadi tantangan gitu Kak buat aku, karena aku tuh sebenarnya kurang bisa gitu untuk berinteraksi sama orang-orang baru. Jadi kayak kadang aku merasa khawatir, merasa cemas, karena aku takut aja sih Kak, kayak misalnya pas mereka ketemu aku mungkin mereka bakal mikir yang kayak jelek-jelek gitu lah tentang aku. Jadi aku kayak apa ya, kurang berani gitu untuk benar-benar berinteraksi sama orang baru. Lalu di ujian kali ini juga itu kan ada psikoedukasi gitu ya kan Kak. Jadi di psikoedukasi ini aku juga harus ngobrol nih kayak presentasi di depan umum, terus nyari partisipan tadi gitu. Nah mau apa, presentasiinnya itu aku jadi kayak agak cukup merasa takut juga gitu kan, karena aku takut salah ngomong. Terus kadang kayak apa ya, aku mungkin jadinya nggak fokus gitu dengan materi yang akan aku sampaikan itu. Kayak gitu sih Kak kira-kira. Berarti memang yang sedang jadi concern kamu ini itu lebih ke perasaan cemas gitu ya,
karena juga ini didukung juga oleh tugas-tugas yang banyak dibarengin juga sama sekarang lagi hari-hari buat ujian gitu ya, lagi tanggal-tanggal ujian yang dimana di saat tugas banyak ternyata ujian juga gitu, jadinya di situ mempengaruhi Angel nih, jadi kayak bingung harus apa dulu yang dikerjain. Terus juga tadi dikarenakan tugasnya juga padat, jadinya Angel bingung gitu, kayak takut, lebih perasaan bingung itu lebih ketakut pada nilai-nilai nantinya, takutnya penugasan-penugasan yang banyak ini nilainya gimana ke depannya gitu ya, karena memang juga Angel sebagai mahasiswa pastinya mempertimbangkan nilai juga ya Angel ya. Oke, terus juga tadi itu Angel bilang ada dua nih sebenarnya. Pertama itu cemas itu karena penugasan sama ujian-ujiannya gitu, sama nilai-nilai. Nah terus yang kedua itu Angel lebih concern kepada UASnya nih, yang dimana juga itu yang jadi masalah dari Angel sendiri itu dikarenakan dari UASnya banyak praktik-praktik yang mengharuskan Angel pada akhirnya harus mencari nih kayak partisipan gitu, yang jadi kendala pada Angel tersendiri itu pada mencari partisipan. Itu dikarenakan juga tadi Angel bilang Angel susah nih gitu buat berkomunikasi pada orang-orang baru ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Angel, apa kira-kira yang membuat Angel nih jadinya kayak takut, maksudnya kayak susah lah buat berkomunikasi sama orang-orang baru? Oke, kalau untuk susah berkomunikasi dengan orang-orang baru itu sebenarnya lebih ke karena pikiran aku sih Kak. Jadi kayak aku mikir kalau aku kenalan sama orang baru tuh mungkin mereka bakal apa ya, ada entah first impression mereka gitu ke aku yang jelek, atau mungkin ada perilaku atau perkataan aku yang kurang menyenangkan ke mereka gitu saat pertama kali ketemu gitu. Terus kayak jadinya mereka mikir yang negatif ke aku, jadi lebih ke apa ya, karena aku takut orang-orang tuh berpikiran negatif ke aku kayak gitu sih Kak. Jadi pada awal itu timbul karena pikiran pribadi gitu ya, takut ngasih first impression ke orang lain itu negatif gitu ya. Nah sebelumnya nih, karena tadi kan Angel kan bilang takut gitu ngasih first impression ke orang lain itu buruk gitu. Memangnya sebelumnya Angel pernah punya masalah kah sama temen gitu dikarenakan Angel ngasih first impression yang buruk gitu? Sebenarnya kalau dari pengalaman aku pribadi gitu ya, itu sebenarnya nggak ada sih gitu. Jadi lebih ke karena aku mungkin melihat teman aku kali ya gitu. Jadi kayak teman aku pernah gitu mengalami hal yang aku takutkan ini gitu. Jadi dia itu ketemu gitu, dia cerita sama aku kalau dia itu ketemu nih sama satu orang, terus kayaknya dia tuh nggak sengaja gitu melakukan apa ya, tindakan yang mungkin orang itu nggak suka gitu. Jadi kayak ya orang yang baru dia ketemu itu otomatis kayak nggak senang gitu kan sama dia, dan mungkin jadinya ada perkataan-perkataan negatif yang menyebar gitu ke teman-teman sekitarnya. Jadi dari situ aku jadi kayak apa ya, ikut was-was juga sih gitu kan, karena aku takutnya mungkin apa ya, hal tersebut juga bisa aja gitu kan terjadi ke aku kalau misalnya aku secara nggak sengaja melakukan hal yang tidak disukai gitu oleh orang lain kayak gitu sih Kak. Jadi memang awalnya itu dipengaruhi dari pengalaman teman gitu ya, karena teman ngelakuin hal tersebut jadinya memang nama dia juga buruk, banyak yang ngomongin. Karena Angel tahu juga itu awal permasalahan itu dari apa sih gitu, kayak Angel ngeliat oh dia karena ngasih bad impression ke orang lain jadinya tersebar nih namanya, tercoreng gitu, jadinya cukup dia aja lah gitu yang merasakan, Angel jangan gitu ya. Jadi Angel merasa kalau jadinya itu ada perasaan takut gitu, takut untuk melakukan hal yang sama teman tersebut gitu ya. Nah kalau aku boleh tahu Angel, perasaan takut ini tuh sudah berapa lama nih, dari kapan? Kalau perasaan takut sih sebenarnya udah dari mungkin SMA kali ya. SMK itu aku udah mulai kayak merasa cemas atau mungkin merasa takut gitu kalau misalnya harus berinteraksi sama orang lain, tapi itu nggak terus-menerus terjadi gitu loh. Maksudnya kayak ya mungkin kalau di waktu-waktu tertentu aja, kayak misalnya waktu aku diharuskan untuk presentasi atau mungkin harus kenalan nih sama orang baru yang aku merasa kayak oh orang ini tuh
mungkin apa ya, ada ketidaksukaan dia terhadap aku. Jadi kayak mungkin dari ekspresinya saat berkenalan, atau mungkin ya dari gerak-gerik tubuhnya gitu saat aku ngajak berkenalan, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, berarti memang gitu dari SMA udah ada pikiran tentang ketakutan hal tersebut gitu ya, Angel ya. Nah, itu kan dari SMA, berarti boleh tahu nggak aku spesifiknya itu dari kelas berapa SMA-nya? Mungkin dari kelas hampir ke kelas 12 kali ya, karena itu kan SMK dulu kan itu masa-masa COVID gitu kan Kak. Jadi kayak baru masuknya itu di kelas 11 akhir menuju kelas 12. Jadi di situ aku baru kayak bertatap muka gitu kan sama orang-orang, jadi di situ baru muncul gitu rasa cemas. Oke. Kalau boleh tahu, Angel sekarang pendidikannya apa nih? Sekarang lagi menempuh apa? Aku di semester 2 jurusan psikologi. Dari SMA langsung kuliah atau dari kuliah? Iya, langsung kuliah. Langsung kuliah. Nah, berarti kan itu udah beberapa tahun yang lalu ya, Angel ya. Nah, dari beberapa tahun itu Angel udah ada belum kayak upaya gitu untuk mengatasi rasa ketakutan ini? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya upayanya itu adalah lebih ke justru menghadapi langsung gitu. Jadi dibanding kan aku mikirin hal-hal itu kan Kak. Jadi kayak dibanding aku mikirin terus, aku berusaha untuk kayak ya udah ajak ngobrol aja gitu. Jadi kayak misalnya ketemu orang yang aku pengen ajak interaksi, ya udah aku langsung kayak oh ya udah kenalan aja. Jadi nggak ada waktu untuk aku berpikiran negatif atau mungkin berpikiran yang kayak apa ya, over gitu loh soal apa ya, first impression orang itu ke aku kayak gimana, atau ya tanggapan orang itu ke aku kayak gimana. Jadi lebih ke upaya aku menghadapi aja gitu langsung. Jadi nggak memberi waktu diri aku untuk berpikir yang aneh-aneh dulu gitu. Jadi memang cara yang Angel lakukan itu kayak ya udah langsung aja lah gitu, nggak usah berlarut-larut gitu ya ketakutannya. Nah, berarti berarti kan dari situ kan Angel udah ada upaya nih. Menurut Angel sendiri nih, upaya itu Angel bisa bilang itu berhasil atau enggak? Sebenarnya kalau berhasil mungkin ya cukup sedikit berhasil, karena dari contohnya dari yang belakangan ini ya Kak, kayak yang dari partisipan tadi itu aku jadi lebih berani nih kayak oh ya kalau mau ngajak orang ya udah ajak aja gitu kenalan. Cuman ya mungkin ada timbul juga nih kayak pikiran setelah ngajak kenalan itu kayak tadi tanggapan dia ke aku kayak gimana ya gitu kan, terus kayak apakah tadi aku kayak ada salah kata atau gimana gitu. Cuman apa ya, jadinya nggak terlalu over juga sih, nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu, karena udah ada perilaku yang aku lakukan, udah kayak ngajak kenalan gitu, jadi nggak terlalu se-over itulah pikirannya. Berarti tapi udah ada sedikit pengaruh lah gitu ya, sudah lebih kalau dalam taraf berhasil itu masuknya masih sedikit berhasil gitu ya, berarti memang belum maksimal gitu ya. Nah, tadi kan kamu baru bilang kalau kamu ada ngelakuin upaya nih, itu kan tadi baru satu. Nah, kira-kira ada lagi nggak upaya lain yang pernah Angel lakuin? Kalau upaya lain kayaknya nggak ada sih Kak. Kayaknya cuma itu doang. Baru satu ya. Nah, berarti kalau kita kasih misalnya penilaian nih Angel dari 1 sampai 10, kalau 1 itu sangat takut, 10 itu sudah tidak takut gitu ya. Maksudnya berarti kalau 10 itu berani gitu ya. Nah, kalau Angel mau ngasih penilaian dari skala takutnya Angel waktu di transisi dari kelas 11 ke 12 itu berapa Angel nilainya? Mungkin di skala 8. Oh. Ya pas yang transisi kelas 11 ke 12. Berarti 8 itu berarti sudah menuju ke berani? Oh enggak, berarti 4. Oh 4, ya. 4/10 ya? Ya. Oke. 4/10. Kalau misalkan kita nilai pada detik ini nih, saat ini dari pengalaman Angel belakangan ini, kira-kira ada kenaikan kah atau penurunan? Kenaikan sih, ada di skala 7 atau 8. Oke, 7 atau 8 ya. Berarti memang ada perkembangan nih berarti dari
tahun ya. Iya. Dari 2 tahun ini ada perkembangan yang cukup pesat juga sebenarnya gitu ya. Berarti memang betul kata Angel kalau upaya yang Angel lakuin itu memang ada kata berhasilnya gitu ya, memang tapi belum maksimal gitu. Mungkin hanya butuh waktu ke depannya atau ada mungkin selama konseling ini mungkin ke depannya ada pertimbangan atau pikiran-pikiran lain gitu yang untuk mendukung upaya-upaya yang bisa Angel lakuin ke depannya gitu Angel ya. Oke. Dari ketakutan ini sendiri nih, untuk sekarang Angel hidup sebagai mahasiswa atau mahasiswa itu ada nggak dampaknya yang benar merugikan Angel gitu dalam segi penugasan? Kalau dalam segi penugasan karena cemas sebenarnya sampai saat ini belum ada ya, tapi kayak kemarin itu kan aku sebenarnya psikoedukasinya itu harusnya udah dilaksanain di hari Kamis gitu kan Kak. Karena udah ketemu juga nih partisipannya gitu, tapi aku merasa kayak aku belum siap gitu, jadi kayak aku merasa aku belum sanggup gitu loh untuk bertemu sama partisipan-partisipan dari teman aku ini gitu. Jadinya dari situ aku memutusin kayak ke kelompok aku, kayak aku diskusiin lagi nih kayak bisa nggak kalau dilakuin itu di minggu depan aja gitu, jadi kayak nggak dilakuinnya di Kamis itu gitu. Terus dari mereka sebenarnya oke-oke aja, tapi partisipannya itu tentu akan mencari lagi gitu kan. Dan dari itu sebenarnya aku dan kelompokku jadi kayak cukup kesulitan untuk mencari partisipan lagi gitu kan. Nah dari situ sempet bikin aku mikir gitu, karena aku merasa kayak karena aku nggak siap berbicara di depan umum itu, jadinya aku kayak bikin kelompok aku ribet gitu. Jadi kayak sebenarnya aku merasa itu cukup cukup ya membuat orang lain merugi ya kayak gitu. Ya tapi untungnya tetap bisa dilaksanain sebelum hari pengumpulan kayak gitu. Berarti yang Angel pikirkan itu lebih ke takutnya merugikan orang lain gitu ya, dari praktisi yang udah Angel lakukan juga itu memang merugikan orang lain gitu yang Angel pikirkan. Oke. Kira-kira nih ada nggak sih upaya-upaya lain yang belum Angel lakuin ini tapi udah kepikiran gitu, kayak sempat kepikiran tapi belum pernah Angel lakuin? Kayaknya nggak ada sih Kak, soalnya kayak aku merasa karena lebih lebih mikirin pikiran-pikiran yang over itu, jadi aku nggak kepikiran banyak upaya juga gitu. Oke. Ya, masih belum ada berarti upaya-upaya barunya itu masih belum terpikirkan gitu ya. Semoga nanti kedepannya kita melakukan proses ini akan ketemu gitu ya jalan keluarnya. Oke, itu kan tadi kita masih bahas tentang masalah kamu di UAS sama kecemasan kamu atau ketakutan kamu dalam berbicara gitu sama orang baru gitu ya Angel ya. Oke, aku mau tanya dari segi kecemasan kamu yang bagian ujian nih. Kira-kira apa sih yang lagi kamu cemasin dari ujian ini? Oke, jadi kalau dari ujian sendiri ya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi sih Kak, kan kita lagi padat gitu kan jadwalnya. Terus aku merasa kayak setiap hal yang aku lakuin itu gak maksimal gitu belakangan ini. Kayak misalnya ngerjain ujian yang praktik gitu, dan di ujian yang praktik ini mungkin harusnya bisa aku kerjakan lebih maksimal lagi untuk mencapai nilai yang lebih bagus gitu. Tapi karena ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan, misalnya pengerjaan tugas ataupun kegiatan organisasi gitu, nah itu tuh jadinya bikin aku kayak waktunya padat dan gak bisa benar-benar mengerjakan ujian itu dengan maksimal gitu. Jadinya kayak terkesan terburu-buru ya, kayak gitu sih kan sebenarnya. Oke, tadi itu kalau masalah ujian sendiri itu dikarenakan memang adanya tugas gitu-gitu, terus ada organisasi-organisasi lain juga yang Angel ikuti, jadinya
padat nih gitu ya, karena dibarengin sama ujian juga, akhirnya Angel ngerjainnya nggak optimal gitu ya, kayak terlalu terburu-buru, yang pada akhirnya memang ya pengerjaannya ya nggak semaksimal yang Angel bisa gitu ya Angel ya. Nah kalau dari kan tadi kan pada awal kita ngobrol itu Angel ada mention nih tentang nilai-nilai. Angel kan bilang tadi cemas mengenai nilai-nilai. Nah kalau dari nilai sendiri itu gimana sih Angel? Oke, kalau dari nilai sendiri ya aku sebagai mahasiswi gitu kan tentunya aku udah punya rencana nih gitu, kayak udah menargetkan kalau nilai itu ya kalau bisa mencapai segini gitu, jadi nantinya hasil akhir kayak IPK-nya gitu itu ya bisa bagus gitu, jadi nggak perlu apa ya di semester kedepannya itu nggak perlu terlalu apa ya belajar dengan over banget gitu loh, karena ya IPK-nya kan jadinya kalau misalnya memang nanti di semester depan aku ada yang jelek sedikit yang nggak seanjlok itu gitu IPK-nya. Jadi di nilai-nilai ini karena aku udah targetin juga, jadinya aku kayak merasa takut kalau misalnya di semester ini tuh nggak mencapai target aku lah gitu, karena aku merasa kalau di semester ini itu banyak banget gitu yang mata kuliah yang aku rasa kayaknya aku nggak terlalu kuasai dan nggak terlalu bisa gitu dalam mata kuliah ini gitu. Jadi apa ya, karena aku merasa nggak bisa gitu, aku jadi kayak kepikiran gitu, kayak cemas, terus takut juga kalau nanti hasil akhirnya itu mungkin lebih parah gitu, mungkin ada yang ngulang atau mungkin ada yang nggak ngulang tapi kayak jelek gitu jadinya. Mungkin IPK yang tadinya bisa lebih di atas 3 atau apa gitu sesuai dengan target aku, tapi karena aku nggak maksimal dalam mengerjakan tugas atau mungkin nggak sepenuhnya memahami materi yang ada gitu, jadinya nggak mencapai target aku itu gitu sih. Jadi kalau dari nilai sendiri yang Angel cemasin itu lebih ke takut gitu nggak mencapai nilai yang sudah ditargetkan gitu ya, yang dimana Angel malah takut juga ngulang gitu ya. Oke, terus juga Angel tadi bilang ada gitu matkul yang kalau di semester ini tuh Angel bilang tadi matkulnya itu lebih banyak ya Angel nggak kuasain gitu. Nah emangnya kalau dari mata kuliah semester ini tuh apa sih yang jadi kendala dari Angel sendiri? Kalau dari mata kuliah di semester ini gitu ya kan, di semester ini itu lebih banyak praktikum dibandingkan semester 1 yang emang lebih banyak teori gitu kan. Dan di praktikum ini sendiri aku merasa kayak misalnya untuk melakukan wawancara gitu, itu tentunya ada teknik-teknik yang belum bisa aku terapkan gitu, dan dari situ aku merasa kayak mungkin nilainya nggak akan maksimal dalam penugasan wawancara tersebut gitu. Dan selain tugas itu kan juga pasti ada tugas-tugas lain nih, misalnya kayak tugas observasi atau tugas yang psikoedukasi itu gitu. Nah yang psikoedukasi ini pun aku merasa kayak kurang maksimal, karena yang tadi kecemasan aku dalam berbicara di depan umum itu biasanya aku jadi kayak cepet gitu kan ngomongnya, jadi kayak mungkin saat psikoedukasi pun aku nggak bisa membawakan materi dengan jelas gitu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi mungkin di situ juga jadi apa ya, penilaian gitu kan buat dosen, dan di situ mungkin akan apa ya, mengurangi nilai aku lah gitu. Jadi di situ bikin aku khawatir juga sih di situ. Jadi kalau dari matkul sendiri itu yang jadi kendala Angel lebih ke karena semester ini lebih banyak dia mata kuliahnya itu lebih bersifat praktikum gitu ya, yang dimana berbeda sama semester lalu yang lebih banyak teori gitu. Kalau dari mata kuliah semester ini pun yang menjadi kendala bagi Angel itu lebih ke kan kalau dari praktikum itu dia ada tadi Angel bilang banyak teknik gitu ya, jadi ada beberapa teknik juga yang akhirnya memang susah gitu buat Angel terapkan gitu ya. Oke. Oh iya Angel,
tadi aku lupa mention gitu ya. Sebenarnya di form consent tadi aku ada satu yang miss gitu. Harusnya tuh aku memberikan penjelasan mengenai waktu kita. Nah, waktu kita itu kita ini akan melakukan konseling ini selama 45 menit sampai 1 jam gitu ya. Oke, jikalau nantinya setelah 1 jam nih ada kayak Angel masih mau ngebahas sesuatu gitu ya, mungkin bisa ya mungkin bakal kita bahas selama 15 menit kemudian. Tapi kalau masih kiranya masih panjang lagi atau banyak hal yang bisa Angel bahas lagi, itu mungkin akan kita tambah sesinya gitu ya, yang dimana kalau penambahan sesi itu nantinya juga Angel akan dikenakan extra charge gitu ya. Oke. Tadi kan Angel bilang itu Angel sedang banyak tugas ya. Tadi juga Angel bilang tugas itu praktisi kan. Nah, tugas praktisinya itu seperti apa aja sih Angel? Angel mahasiswa psikologi ya. Iya. Kalau di semester 2 tuh seperti apa aja sih? Kalau di semester 2 ini yang baru-baru ini aja ya Kak, itu ada tugas observasi sama tugas wawancara. Terus selain itu paling tugas untuk apa ya, konseling gitu sih Kak. Ya kayak gitu. Jadi praktisinya itu yang sedang dilakukan sekarang itu dia lebih banyak ke observasi sama wawancara gitu ya, sama tadi kayak praktik konseling juga ya. Aku mau tanya dari segi tadi kan kamu bilang kamu cemas itu dikarenakan sekarang tuh lagi berbarengan gitu ya, ujian, terus juga ada tugas-tugas yang padat, tugasnya juga berupa praktikum juga gitu ya, jadi memengaruhi jam-jamnya gitu, jadi kamu bingung kayak harus apa dulu yang dikerjakan, terus juga jadinya itu nggak maksimal gitu ya pengerjaannya. Nah, kalau dari ini sendiri itu ada nggak sih upaya yang telah Angel lakukan gitu? Untuk upaya mungkin biar nggak ini aja kali ya, biar nggak mempengaruhi banget gitu terhadap jam-jam atau kegiatan-kegiatan aku di luar mengerjakan tugas, itu biasanya aku nyusun jadwal. Jadi dari jadwal ini aku tahu nih gitu kayak di hari Senin, misalnya hari Senin itu ada ujian ini gitu. Terus di hari Jumat itu pengumpulan tugas ini, jadi aku tahu kayak kapan sih harus mengerjakan tugas tersebut dan juga kapan untuk belajar mengenai ujian yang ada di hari Senin itu. Itu sih lebih ke nyusun jadwal aja, jadi tahu dan lebih terorganisir juga gitu soal kegiatan dan tugas-tugas yang aku miliki. Jadi kayak lebih ke time management gitu ya Angel ya. Oke. Dari nyusun jadwal ini kira-kira kan tadi kan Angel bilang awalnya itu padat apa segala macam, jadinya Angel cemas nih. Nah, kalau setelah Angel nyusun jadwal ini, apakah ada pengaruhnya atau enggak? Sebenarnya cukup ada pengaruhnya, karena kalau semisal aku nggak menyusun jadwal itu kan biasanya ada di kepala aku doang. Jadi kayak ya hari Senin ada ini, hari Selasa ada ini gitu kan. Jadi rasanya tuh penuh banget gitu. Jadi terus kayak kadang lupa gitu apa aja yang harus dikerjain dan kayak kapan sih waktu pengumpulannya. Tapi dengan adanya jadwal ini aku jadi lebih merasa ternyata di jam segini di hari ini tuh ada waktu kosongnya gitu, ternyata ini tuh masih bisa gitu aku pakai untuk kegiatan lain, mungkin untuk istirahat atau untuk aku main gitu. Jadi lebih rapi dan jadinya nggak kepikiran di kepala aku doang gitu. Oke, berarti memang berpengaruh gitu ya. Kalau dibilang berhasil, apakah berhasil? Menurut aku cukup berhasil. Cukup berhasil. Dari aku mau nanya juga lebih spesifik nih ya mengenai kecemasan kamu. Nah, dari kecemasan kamu ini ada dampaknya nggak sih bagi kayak misalnya
pola tidur kamu atau kehidupan sosial kamu? Kalau untuk pola sosial sih kayaknya nggak ada, tapi kalau untuk jam tidur sebenarnya cukup berpengaruh sedikit. Misalnya itu aku tidur biasa di jam 10, tapi karena aku cemas gitu memikirkan hal-hal yang terkait dengan ujian dan nilai dan sebagainya itu, aku jadi tidurnya mungkin bisa di jam 11, di jam 12 gitu, karena aku mikirin terkait hal tersebut gitu berulang-ulang kali kayak gitu. Jadi kalau dari cuma sendiri, kalau kehidupan sosial itu memang nggak terlalu berpengaruh gitu ya, tapi berpengaruhnya lebih ke jam tidur gitu. Nah, tadi kan Angel bilang jam tidurnya berkurang. Nah, kalau dari jam tidur berkurang itu ada timbul masalah lain nggak? Mungkin jadi gampang capek atau gampang mungkin fokusnya gampang hilang gitu, ada mungkin? Ada sih Kak, jadi kalau semisal aku kurang tidur gitu kan paginya itu aku harus ke kampus lagi gitu untuk mengikuti mata kuliah ini gitu. Nah biasanya di kelas itu aku jadi kayak gampang ngantuk gitu, jadi merasa ngantuk, terus dengan ngantuk itu aku jadi kurang fokus juga gitu terhadap penjelasan dari dosen-dosen tersebut kayak gitu sih Kak. Terus kadang kalau semisal aku benar-benar kurang tidur banget terus merasa capek itu, aku nggak cuma kurang fokus saja, tapi aku juga jadi kayak apa ya, secara sosial gitu aku jadi kayak gampang marah, atau mungkin jadinya pas di pagi-pagi itu aku kayak nggak bisa diajak ngobrol sama sekali gitu sama teman-teman aku, jadi kayak lebih ke pengennya sendiri aja gitu, karena kalau diajak ngobrol mungkin jatuhnya aku bakal nggak bisa menanggapi dengan baik lah gitu. Jadi karena kurang tidur ini akhirnya Angel kayak kelelahan lah apa segala macam, itu jadinya gampang ngantuk gitu ya kalau lagi dijelasin dosen gitu. Jadi Angel nggak fokus, akhirnya mungkin itu juga mungkin berdampak sama nilai Angel juga ya. Terus juga ada dampak lainnya, yaitu di saat teman-teman ngajak Angel ngobrol, akhirnya Angel kayak gampang marah gitu ya. Tapi memang kalau aku juga sih, kalau aku misalkan kayak aku juga kan dulu kan kuliah gitu ya. Waktu aku kuliah sih memang pas aku lagi capek-capeknya, kalau kayak ngantuk, kurang tidur, memang kalau diajak ngobrol sama temen tuh suka emosi gitu bawaannya. Memang itu wajar sih aja deh, emang manusiawi sih ya. Oke. Gampang ngantuk, terus tadi juga kan kurang fokus ya. Oke. Tadi kan Angel bilang ada upayanya itu nyusun jadwal. Nah, apakah dari nyusun jadwalnya itu Angel juga buat nih program jam tidur baru atau enggak? Kalau untuk jam tidur baru sebenarnya enggak sih, karena aku udah terbiasa kayak di jam segitu harus tidur gitu kan. Terus kadang mungkin apa ya, karena saking padatnya gitu di jadwal tersebut, kadang aku maksain entah di siang atau sore harinya gitu semua kegiatan harus dilakuin, atau kadang mungkin kalau emang udah padat banget gitu, saking padatnya aku mau nggak mau harus ya baru pindahin itu jatuh tidurnya, jadi kayak jatuh tidurnya baru di jam ya jam setelah biasanya aku tidur itu lagi, kayak beda dari jam tidur aku biasanya karena kegiatan kayak gitu. Oke, berarti memang lebih ke nyusun jadwalnya, mikirin jam-jam yang lain gitu ya. Kalau jam tidur memang itu resiko gitu ya. Oke. Kalau tadi kan kamu bilang juga nyusun jadwal, aku mau lebih spesifik gitu. Nyusun jadwalnya itu Angel itu nguranginnya lebih ke jam-jam apa tuh? Kayak masih ada jam-jam main kah, atau itu udah Angel kurangin? Itu udah aku kurangin sih Kak, jadi aku ini juga satu hal yang aku sadari gitu ya, semenjak aku jadi mahasiswa ini aku merasa kalau aku tuh kurang apa ya, punya jam main gitu, karena ya itu karena tugas, terus karena ada ya praktikum itu, jadinya mau nggak mau itu harus aku lakuin gitu kan di hari itu gitu. Jadi jam-jam main itu pun jadi kayak ya dikurangin, karena ya sebenarnya juga jam main nggak terlalu
penting dan berpengaruh gitu kan menurut aku dibandingkan tugas. Jadi daripada tugas aku yang lewat gitu pengumpulannya, yang mending aku kurangin jam main. Oke. Berarti memang akhirnya nyusun jadwal itu lebih ke ngurangin jadwal main gitu ya. Nah tadi aku tertarik nih. Tadi kan Angel bilang kayak semenjak jadi mahasiswa, Angel nih menyadari gitu, baru menyadari bahwasanya semenjak jadi mahasiswa itu jadinya Angel nih kurang gitu jam mainnya gitu. Nah apakah dari berkurangnya jam main ini itu mempengaruhi rasa kecemasan Angel sedang merasakan sekarang, atau menurut Angel nggak berpengaruh? Kalau mempengaruhi rasa kecemasan mungkin nggak, lebih ke stresnya gitu, karena kayak dengan nggak ada waktu main atau berkurangnya waktu main ini kan jadinya aku lebih ke full ngerjain hal-hal yang memang harus aku kerjain gitu kan. Dan ya jadinya aku kayak nggak ada hiburan atau hal-hal lainnya yang biasa mungkin pas waktu SMK atau pas waktu aku sekolah itu ya aku lakuin gitu. Apalagi kayak dari SMK ke kuliah ini itu sebenarnya menurut aku juga cukup berbeda gitu, karena waktu SMP itu aku nggak begitu memiliki banyak tugas atau nggak punya banyak kegiatan lah gitu. Jadi full waktu untuk seharian itu ada banyak waktu untuk main gitu. Tapi di kuliah ini justru kayak karena aku punya banyak tugas, punya banyak kegiatan, jadinya kayak waktu mainnya berkurang. Dan dari situ juga aku kayak merasa cukup stres dan merasa kayak bukan stres juga sih, tapi kayak lebih apa ya, lebih ke kepikiran aja gitu. Jadinya banyak yang dipikirin, terus nggak ada waktu untuk benar-benar bermain gitu, untuk benar-benar nggak mikirin hal-hal tugas atau hal-hal yang terkait dengan kuliah. Jadi kalau menurut Angel sendiri sebenarnya kalau terhadap kecemasan ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu ya, cuman dari kurangnya jam bermain ini akhirnya tuh mengakibatkan Angel merasa stres gitu ya. Itu dikarenakan juga Angel ngelakuin perbandingan gitu jam main di waktu dulu Angel kan dulu SMK ya. Nah, di saat dulu SMK, sekarang di saat menjadi mahasiswi, Angel jadinya kayak merasa berbeda banget nih gitu ya. Jadinya akhirnya Angel pun merasa kayak stres gitu ya, kan kebanyakan tugas gitu ya. Kira-kira masih ada yang ingin Angel ceritakan lagi nggak? Enggak sih Kak, kalau dari aku udah itu aja. Udah cukup ya? Oke, berarti izinkan aku untuk merangkum dari sesi kita kali ini gitu ya Angel ya. Nah, yang jadi concern Angel pada sesi kita kali ini tuh lebih tadi Angel ada highlight dua gitu ya. Itu memang sebenarnya dua-duanya itu cemas gitu, perasaan kecemasan. Namun kecemasan itu yang Angel menjadi topik utama Angel itu dia lebih ke masalah cemas karena ujian sama penugasan, dan di lain sisi juga ada kecemasan untuk berkomunikasi sama orang lain gitu ya. Yang dimana dari cemas di saat ujian ini Angel merasa di saat ujian banyak, penugasan juga banyak, akhirnya dari situ Angel merasa kalau terlalu padat waktunya, yang dimana jadinya waktunya tuh nggak efisien gitu. Jadinya Angel mengerjakan tugasnya itu secara buru-buru, yang dimana nantinya nilainya itu tuh nggak sesuai ekspektasi gitu, atau takut nilainya nggak bisa setinggi yang ekspektasi Angel lah gitu ya. Lalu juga memang ternyata dari kecemasan ini tersendiri itu dipengaruhi juga adanya matkul di semester ini, di semester 2 yang lebih banyak itu bersifat praktikum, ya, dimana Angel merasa kalau dari praktikum ini itu ada beberapa kayak banyak teknik-teknik yang akhirnya Angel merasa belum bisa Angel lakukan gitu, belum bisa diterapkan. Lalu juga namun udah ada nih kayak hal yang Angel lakukan gitu sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu melakukan time management gitu ya, menyusun jadwal, yang dimana Angel akhirnya mengurangi nih jam-jam bermain dan lebih banyak jam-jam untuk belajar atau
melakukan kegiatan-kegiatan kuliah gitu ya Angel ya. Oke, lalu juga tadi ada concern keduanya itu yaitu dia cemas karena UAS itu berkaitan dengan susah untuk komunikasi sama orang lain gitu. Yang dimana di sini itu Angel sebenarnya lebih perasaan ketakut gitu ya, takut untuk mengasih bad impression gitu ke orang lain, yang dimana sebenarnya Angel sendiri belum pernah melakukannya gitu, belum punya pengalaman terhadap bad impression tersebut. Namun Angel memiliki ketakutan tersebut dikarenakan adanya pengalaman dari teman sendiri gitu ya, yang akhirnya Angel merasa cukup dia aja lah yang merasakan gitu ya, jangan aku gitu. Jadi di situ sendiri Angel merasakan ada ketakutan yang cukup lumayan lama juga ya, ini berarti sudah ke tahun kedua gitu ya Angel ya. Namun dari situ juga meskipun memengaruhi secara keseluruhan baik penugasan, baik kamu baik sosial kamu gitu bersama mungkin lingkungan baru. Namun di situ ada upaya yang telah Angel lakukan, yaitu kayak Angel merasa kayak ya udahlah lakuin aja gitu ya, kayak akhirnya dari prinsip tersebut memang berkembang gitu ya. Tadi juga aku minta rating, Angel bilang nilai untuk kecemasan pada waktu transisi nih dari kelas 11 ke kelas 12 itu 4/10. Namun untuk di tahun ini atau lebih tepatnya sekarang itu sudah naik nih. Jadi nilainya tuh jadi 7 atau 8/10 gitu ya, dimana sudah mendekati ke merasa baik lah gitu ya. Oke. Apakah ada yang ingin Angel klarifikasi dari rangkuman aku? Nggak ada sih Kak. Gak ada ya? Oke. Sebelumnya aku mau bertanya di sekali pertanyaan terakhir. Nah, dari pertemuan kita kali ini ada nggak sih hal-hal baru yang Angel temukan atau rasakan, dan ada nggak insight-insight yang Angel dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Dari pertemuan kita kali ini itu aku jadi merasa lega sih Kak, karena sebelumnya aku nggak pernah cerita ini gitu kan ke orang-orang terdekat aku gitu. Ini pertama kalinya aku cerita kayak gini, jadi aku merasa lega gitu. Terus dari sesi kita kali ini juga aku jadi kayak tahu juga nih kalau ternyata kecemasan atau rasa takut yang aku alami itu kebanyakan dari pemikiran aku sendiri gitu. Maksudnya kayak nggak benar-benar terjadi terhadap aku gitu. Jadi itu baru pemikiran-pemikiran aku, dan dari situ juga aku jadi sadar kalau ternyata udah ada nih kayak upaya-upaya yang aku lakuin dan ternyata juga cukup berpengaruh gitu, cukup efisien gitu caranya terhadap ya kecemasan aku itu gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, aku bersyukur banget ya karena pertemuan kita kali ini tuh memang akhirnya tuh berdampaknya nggak sia-sia gitu ya. Ternyata memang ada menimbulkan pemikiran-pemikiran baru atau insight-insight baru yang akhirnya Angel rasakan gitu ya Angel ya. Nah, sebelumnya aku ingin mengapresiasi Angel dikarenakan Angel udah mau nih terbuka sama aku, udah mau bercerita tentang permasalahan yang Angel hadapi. Aku berharap dengan adanya proses kita kali ini dan proses Angel ke depannya, tentang permasalahan kamu baik kecemasan dalam ujian, kecemasan dalam penugasan itu bisa teratasi, dan juga perasaan kecemasan kamu pada berkomunikasi sama orang baru juga. Aku berharap dari 4/10 ke 7/10, 8/10 mungkin kedepannya bisa di saat mungkin kita ketemu di lain, bukan di sesi ini, mungkin itu bisa di saat-saat kamu nilainya 10/10 nih Angel ya. Oke, aku sangat mengapresiasi kamu karena sudah mau berani terbuka dengan aku dan adanya keinginan untuk berubah gitu ya, ada keinginan untuk maju. Jadi aku izin untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Sekali lagi aku ingin berterima kasih. Terima kasih Angel, selamat malam.